Sabar, Bu. Bu Tuti, ingat dosa, Bu. Ya ampun, jangan loncat, Bu Tuti. Nanti ayah beli nasi urus sama siapa? Maaf lo ya, lepasin tangannya. Nggak mau ketemu sama Robi. Lepasin. Bu Tuti, astagfirullahaladzim. Emangnya kalau misalnya Bu Tuti nyemplung bisa ketemu Robi gitu? Kalau udah nyemplung kagak ketemu Robi gimana? Salahnya gimana? Terserah. Pokoknya lepasin tangannya. Nggak peduli. Lepasin. Kejadian. Bantuin gue. Lepasin. Istighfar, astagfirullahaladzim, Bu Tuti sayang sekali Centini kan, Bu. Ibu itu sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Bu Tuti jangan seperti ini. Kalau Bu Tuti melakukan ini, berarti Bu Tuti meninggalkan saya, Bang Ropi'i. Allah itu enggak suka kalau misalkan kita ambil jalan pintas. Ini namanya mendahului ketentuan Allah, Bu. Istighfar, Bu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Maaf lo ya. Buat apa saya hidup kalau gak ada Robi, anak saya yang setengah ganteng. Emang Bang Ropi'i di mana toh, Bu? Jayalah, Bu Tuti. Lebay bener dah. Kehilangan anak sih kehilangan anak. Tapi kagak kayak gitu juga, keles. Istighfar niku supaya ibu tuh lebih tenang atine. Seperti ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ini berarti sampean itu melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ibu tidak boleh kayak gini. Ibu sayang karo Centini kan. Ibu sayang karo Bang Ropi'i kan. Kita cari tahu dulu kebenarannya di mana. Kalau tidak ada bukti jangan percaya. Bener, iya Bu Tuti. Bener kata Centini. Lagian masalah si Robi ketabrak juga masih berita burung. Belum tentu bener. Lagian malam-malam siapa bisa ngelihat? Kali-kali salah. Iya bener tuh Bu Tuti. Iya Ibu Tuti. Ibu Tuti teh atuh jangan berbuat seperti ini. Ini teh dosa, tidak benar, perbuatan tidak baik. Sudah atuh sadar. Ibu Tuti. Bodoh amat. Ya elah Bu Tuti, bunuh diri sih di Batan Cetek begini kagak bakalan mati. Paling cuma benjol-benjol doang. Kalau mau bunuh diri tuh sono di Monas no. Biar kayak di TV-TV. Aduh, iya belum ya. Kalau misalkan Bang Ropi'i ternyata tidak apa-apa, ya nopo. Kan kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Tidak ada salahnya kalau misalkan Bu Tuti sekarang ambil wudhu, sholat, pasrahkan kepada Allah, doa sebanyak-banyaknya di situ supaya Allah ngasih petunjuk di mana Bang Ropi'i berada. Itu insya Allah akan lebih baik. Coba Bu Tuti. Bener Bu Tuti. Udah. Monggo Bu Tuti. Kakinya turunin. Bu Tuti percaya karo Centini kan? Centini insya Allah akan bantu. Ibu-ibu juga pasti akan bantuin. Di mana Bang Ropi'i? Ayo Bu, kita ke sana dulu Bu. Monggo Bu. Biar lebih tenang. Monggo Bu. Ya elah kagak jadi nih. Baru ayah mau foto-foto. Lumayan pan kalau masuk berita. Ayah bisa dapat duit. Bener-bener lu ya. Centini biarin aja Bu Tuti nyebur keles. Biar masuk TV nanti. Biar kontrakan kita seru keles. Aja. Lu masih gua cenggungan nanti. Tapi tolongin kagak ih. Tolongin aja. Oh, ada ya. Males pisan. Tolongin atau tidak? Tidak. Astagfirullahaladzim. Bu Tuti, jangan nangis terus. Semua pasti ada jalan keluarnya. Nggak mungkin yang namanya masalah itu nggak ada jalan keluarnya. Maaf lo ya. Nya udah gak punya semangat hidup lagi, Centini. Mau makan aja, Nya gak bisa nelen. Mau tidur aja, Nya gak bisa merem. Mau jalan, Nya udah gak kuat lagi. Maaf lo ya.
hidupnya ini hanya buat Ropi. Nya juga kerja buat Ropi. Tapi sekarang Ropi nggak tahu di mana adanya. Nya jadi lemes banget, nggak kuat. Iya, Centini ngerti. Ya, tapi bagaimanapun Allah itu kan nggak suka kalau kita ngambil cara pintas. Bu, Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan kita. Allah itu maha penyayang. Mungkin dengan cara diuji seperti ini, supaya kita lebih kuat dan pastinya akan naik kelas. Maaf ya Centini, Nya kuat kok. Kerja siang malam aja Nya kuat. Tapi kalau nggak ada Robi, Nya nggak kuat. Robi. Ya Allah, kasihan banget Bu Tuti. Centini juga bisa ngerasain gimana pedihnya seorang ibu yang dapat kabar kalau anaknya celoko, tapi nggak tahu keberadaannya Nangdi. Robi. Bu, sudah Bu, istighfar Bu, istighfar, astagfirullahaladzim. Sudah Bu, iya, Centini ngerti perasaan ibu. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Kita semuanya ini pasti mendoakan Bu supaya dapat jalan yang terbaik. Tapi kalau menurut Centini sih, sepertinya tidak ada kabar apa-apa kok Bu tentang Bang Ropi. Insya Allah pasti Bang Ropi baik-baik saja Bu. Bu Tuti, udah tuh, jangan stres-stres terus. Slow. Jangan dibawa sedih. Nanti kalau Bu Tuti stres sama sedih terus, nanti jadi sakit. Terus kalau Bu Tuti sakit kan kasihan Pi. Iya Bu Tuti. Tapi gue juga heran sih, kenapa kagak ada kabar sampai saat ini tentang si Ropi. Oh, gue sih takutnya kayak di koran-koran ya. Kayak ada tabrak lari, udah gitu si mayatnya ketabrak. Udah gitu bukannya diobatin, malah dibuang ke tengah hutan. Kasihan bener ya. Aduh, ari kamu mah meni oncom pisan. Udah tahu Bu Tuti lagi sedih teh malah dipanas-panas bikin sedih lagi. Kumaha sih? Ya Allah, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama Bang Ropi. Centini kok jadi khawatir ya. Tahu nih Bu Is, sembarangan aja kalau ngomong, udah diem aja nape? Maaf keceplosan. Kasihan tahu. Kita semuanya pasti akan mendoakan yang terbaik buat Bang Ropi. Insya Allah ndak ada apa-apa. Sekarang mendingan ibu-ibu semuanya pulang aja. Biar nanti Bu Tuti sama Centini di sini ya. Ya udah, kalau gitu saya mau ke pasar nih duduk siangan ya. Aduh, Mari, Bu. ayah juga lupa nganterin anaknya sekolah. Iya. Hati-hati. Ayah juga udah siang nih mau masak dulu. Ya udah, iya. Udah, hati-hati. Bu Wira, Bu Tuti, Bu Iis. Iya. Ya nopo ya, apa ibu-ibu ini ndak bisa lapor ke polisi aja supaya dilihat, dilacak keberadaannya Bang Ropi itu di mana. Centini, emangnya lo kagak ikut ke kantor polisi? Centini sih mesti kerja dulu Bu. Centini sih pingin ikut tapi setelah kerja nggih. Ih, nggak apa-apa lo kerja aja. Ntar jangan sampai telat. Kalau lo telat yang ada lo dimarahin sama bos lo yang jutek itu ya. Iya, tidak apa-apa. Kamu mah tetap harus bertugas. Biar saya sama Bu Is yang jagain Bu Tuti. Pokoknya dijamin aman lah. Bu Tuti, Centini pamit kerja nggih. Bu Tuti kan sudah ada Bu Ii sama Bu Wira. Insya Allah semua pasti akan baik-baik aja. Jangan sedih, jangan gelisah. Sekarang mending ibu ambil wudhu supaya lebih tenang. Supaya enggak punya pikiran yang macam-macam. Nggih? Maaf lo ya, Maaci ya Centini. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkat Ibu. Hati-hati. Hati ya, Cek. Bu Kinan kemana ya? Sebagian karyawan juga ndak ada. Padahal udah jam segini. Pak Tiwil, Mas Tejo juga ndak kelihatan. Pada kemana ya? Nyun sewu Mas. Ya, Mau tanya, orang-orang pada kemana ya?
mereka lagi dikumpulin di ruang meeting sama Bu Kinantin. Termasuk Pak Tiwil sama Pak Stejo. Mau meeting apa ya Mas Songgan, tahu nggak? Bukan meeting sih, mereka lagi di sidang sama Bu Kinan. Emang tadi nggak lihat pas lewat ruang meeting? Tadi Centini nggak lewat ruang meeting sih Mas. Soalnya Centini langsung ke pantry terus ganti baju. Kira-kira nopo ya Mas yo? Nggak tahu deh, Tin. Bu Kinan lagi kumat kayaknya. Situasi lagi nggak enak banget. Ya udah deh, aku balik ke meja dulu ya. Matur suwun ya Mas. Ya. Oh nopo lagi yo? Hatiku kok jadi gak enak kayak gini. Dengar ya, kalian sini semua udah gak ada pilihan lagi. Karena saya baru aja dikasih tau Pak Angga. Dia jadinya memilih perusahaan iklan lain, tau gak sih? Hah? Kalian tahu nggak berapa banyak kerugian yang harus dibayar perusahaan ini gara-gara kebodohan kalian? Nyosewu. Kamu harus kuatin. Aku akan selalu ada buat kamu. Kamu jangan takutin. Oh, bagus lo udah di sini. Lo ngapain sih masih di sini, ha? Kirain udah sibuk ngartis. Jumpa fans, manggung sana sini, salon sana sini. Ngapain di sini, ha? Masih dekil aja lo. Makanya kalau punya mimpi tuh kenapa ketinggian banget sih Centini, ha? Baru dipuji dikit doang udah GR banget. Lo berasa hebat, ya? Tapi buktinya mana, ha? Masih sama aja kayak gitu. Dengar! Lu udah bikin perusahaan ini rugi banget. Pak Angga itu udah memilih perusahaan lain. Denger loh, ha? Lu bikin rugi. Terus lu pakai bawa-bawa karyawan sini untuk bantuin mimpi lu yang konyol itu. Lihat aja, mereka nih kena getahnya. Gara-gara bantuin lo.